Menikahi gadis manja. Bab 029. Dira merasa awalnya memang sakit, tapi lama-kelamaan rasa sakit itu berubah menjadi rasa yang nikmat. Mereka saling menyentuh dan saling memberikan kenikmatan, bahkan mereka berdua saling bertukar keringat. Gak lama Yogi mengajak Dira terbang ke awan. Setelah itu Yogi ambruk dengan memeluk tubuh istrinya. Nafas keduanya saling memburu. Yogi melakukan itu gak hanya sekali tapi berkali-kali, hingga jam 3 pagi barulah Yogi berhenti. Yogi yang baru pertama kali merasakan nikmatnya bercinta jadi ketagihan sampai-sampai Yogi lupa waktu karena ketagihan. 20. Keesokan paginya saat matahari sudah mulai naik untuk menyinari bumi, kedua anak manusia yang berbeda gender itu masih tertidur di bawah selimut dengan saling berpelukan. Dira mulai mengerjapkan matanya saat merasa ada panggilan alam. Dira mulai menyingkirkan tangan suaminya dari atas tubuhnya dengan pelan karena takut akan mengganggu tidur nyenyak suaminya. Dira ingin segera ke kamar mandi untuk buang air kecil. Pagi ini badan Dira terasa pegal-pegal dan remuk semua. Mas Yogi ganteng banget sih walau dalam keadaan tidur gitu. Udah kayak bayi aja bikin gemes, gumam Dira yang malah memperhatikan wajah tampan suaminya. Dengan pelan Dira mengelus rahang tegas suaminya. Karena udah kebelet Dira segera turun dari ranjang. Dira merasa nyeri dan perih di area pribadinya. Au, keluhnya dengan terduduk kembali di aras ranjang. Sementara Yogi jadi terbangun dari tidurnya karena mendengar suara rintihan istrinya. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Yogi. "Gak apa-apa mas, cuma mau ke kamar mandi aja," jawabnya seraya meraih jubah mandi yang berada di ujung ranjang. Dengan cepat Dira segera memakainya. Dira mulai berdiri dan sebisa mungkin menahan rasa perih di pusat tubuhnya saat akan berjalan. Sementara Yogi langsung bangun dan memakai boksernya saat melihat istrinya berjalan dengan kesakitan. Secara tiba-tiba Yogi langsung menggendong istrinya ala bridal style ke dalam kamar mandi. "Oh Mas Yogi," jerit Dira karena merasa terkejut dengan aksi suaminya yang secara tiba-tiba. Setelah sampai di dalam kamar mandi, Yogi segera mendudukkan istrinya di atas kloset. "Apa rasanya, masih sakit sayang?" tanya Yogi saat melihat cara berjalan istrinya yang aneh tadi. "Apanya?" tanya Dira dengan polosnya. "Itunya," jawab Yogi dengan menunjuk ke arah bawah tubuh istrinya. Iya rasanya perih dan nyeri," jawab Dira sementara Yogi jadi nerasa kasihan. Semalaman Yogi menghajar istrinya, entahlah rasanya Yogi jadi kecanduan. Yogi jadi ingin lagi dan lagi. Sebenarnya pagi ini Yogi ingin minta lagi, tapi melihat istrinya yang kesakitan Yogi jadi mengurungkan niatnya. "Ya udah, kenapa Mas Yogi masih di sini? Aku mau pipis," ujar Dira yang melihat suaminya tak kunjung keluar. "Ya sudah, tinggal pipis aja," jawab Yogi dengan entengnya. "His Mas Yogi, aku malu tahu. Udah sana keluar dulu," usir Dira dan mau gak mau Yogi terpaksa keluar dari kamar mandi. Sehabis buang air kecil, Dira memutuskan untuk langsung mandi. Dira ingin berendam dengan air hangat, siapa tahu saja rasa nyeri dan perih di pusat tubuhnya akan menghilang. Sementara Yogi kini sedang menghubungi Al. Yogi ingin menyuruh Al untuk mencarikannya rumah. Ya, Yogi berpikir setelah pulang dari bulan madu nanti Yogi ingin tinggal berdua saja dengan istrinya. Selain ingin mandiri, Yogi juga ingin bebas bermesraan dengan istrinya tanpa gangguan dari mama, papahnya dan adiknya. 21. Yogi gak ingin rumah yang besar karena rumah besar akan membutuhkan banyak pelayan seperti di rumahnya. Yogi ingin rumah yang mewah berlantai 2 dan tidak terlalu besar supaya istrinya nanti gak repot untuk mengurusnya. "Halo Tuan," jawab Al di seberang sana saat sambungan teleponnya sudah terhubung. "Halo Al, tong kamu carikan aku rumah yang mewah dan cantik, tapi rumah itu gak usah terlalu besar, yang biasa aja tapi cantik," titah Al. "Baik Tuan, tapi rumah itu mau buat apa ya Tuan? Apa untuk kedua mertua Tuan?" tanya Al yang merasa penasaran dengan tuannya yang mendadak ingin beli rumah. Boleh juga kalau bisa kamu belikan 2 tapi di lokasi berbeda," jawab Al. "2 Tuan, terus yang 1 buat siapa?" tanya Al lagi.
Ya buat Alkula, udah kamu jangan banyak tanya. Baik tuan, jawabnya. Setelah itu Yogi langsung memutuskan sambungan teleponnya secara sepihak. Yogi merasa istrinya itu sudah terlalu lama berada di dalam kamar mandi. Yogi jadi takut jika terjadi sesuatu dengan istrinya. Sayang tok. Tok, tok, panggil Yogi. Syara mengetuk pintu kamar mandi. Kamu baik-baik aja kan, kok lama banget? Tanya Yogi. Iya mas, bentar ini udah selesai kok. Dira keluar dari kamar mandi hanya dengan menggunakan selembar handuk sementara Yogi yang melihatnya harus susah payah menahan hasratnya. Yogi gak mungkin egois karena istrinya masih merasakan perih, jadi gak mungkin juga Yogi memaksanya. Yogi mana tegak. Dira berjalan dengan cara yang aneh sehingga Yogi yang melihatnya langsung menggedongnya. Ah mas Yogi, apa sih dari tadi main gendong aja bikin kaget tahu, ujar Dira dengan melingkarkan tangannya ke pundak suaminya karena takut jatuh. Seharusnya kamu bisa minta bantuan ke aku sayang, aku bisa gendong kamu kemanapun kamu pergi, pasti itu sakitkan hingga jalan kamu itu susah dan aneh, ujar Yogi seraya mendudukkan istrinya di atas ranjang. Iya tapi ini udah mendingan kok setelah aku berendam dengan air hangat. Ya udah sini biar aku periksa, ujar Yogi. Ih mas Yogi gak usah, tolak Dira yang merasa malu, yang benar saja masak itunya harus diperiksa. Aku cuma mau lihat sayang, takutnya kenapa-kenapa, lagian semalam aku udah melihatnya bahkan merasakannya, jadi gak usah malu, ujar Yogi yang seketika membuat wajah Dira merona merah gara-gara ucapan vulgar dari suaminya. Ih apa sih mesum banget, Dira jadi teringat akan apa yang sudah terjadi semalam dengan suaminya. Sekarang Dira sudah menjadi yang seutuhnya buat Yogi. Masum sama istri sendiri gak apa-apa, udah sini buka kakinya. Yogi lantas menyingkap handuk yang Dira kenakan ke atas, lalu setelah itu Yogi membuka kaki istrinya lebar-lebar untuk memeriksanya. Iya sayang agak bengkak dikit tapi gak apa-apa nanti juga sembuh, ujar Yogi seraya membetulkan handuknya kembali. 22. Benerankah? Tanya Dira sementara Yogi hanya menganggukkan kepalanya. Bentar aku ambilin baju buat kamu, ujar Yogi yang langsung mengambilkan baju ganti untuk istrinya sementara Dira kini belum tahu jika badannya banyak terdapat totol-totol merah karena ulah suaminya semalam. Setahu Dira hanya dadanya aja yang ada totol merahnya. Setelah Yogi mengambilkan baju ganti untuk istrinya kemudian Yogi segera membantu mengenakannya, tidak lupa Dira juga membantu menyisir rambut istrinya. Tiba-tiba Yogi mendengar perut Dira yang berbunyi. Kamu lapar sayang? Tanya Yogi sementara Dira hanya menganggukkan kepalanya dengan malu-malu, entah kenapa perutnya itu selalu saja tidak bisa dia ajak kompromi. Setelah Yogi melihat jam ternyata sudah jam 10, pantas saja jika istrinya itu kelaparan, ternyata hari sudah hampir siang. Ya Sua, aku pesan makan dulu ya sayang biar diantar ke kamar. Iya mas. Yogi segera memesan makanan melalui telepon karena gak mungkin Yogi mengajak istrinya makan di luar dengan keadaan istrinya yang susah jalan. Ya sudah sayang aku mandi dulu ya, ujar Yogi sementara Dira hanya menganggukkan kepalanya dengan lesu. Rencananya Dira hari ini ingin pergi keluar untuk jalan-jalan malah dibuat jalan aja susah, walaupun begitu Dira tetap mengambilkan baju ganti untuk suaminya. Gak lama Yogi sudah selesai dengan mandinya. Ini kamu yang ambilin sayang? Tanya Yogi dan Dira hanya berdeham saja. Yogi segera memakai bajunya dan setelah selesai bertepatan dengan itu terdengar ada yang mengetuk pintunya. Yogi sudah yakin jika itu seseorang yang mengantar makanan. Sayang biar aku saja yang buka, cegah Yogi ketika Dira akan berdiri dari duduknya. Yogi gak mungkin membiarkan Dira yang membukanya secara istrinya aja jalannya susah. Posisi Dira sekarang sedang duduk di atas sofa dengan membuka sebuah majalah yang berada di atas meja. Dan benar saja setelah pintunya dibuka memang itu seorang yang sedang mengantar makanan pesanannya. Yogi segera menerima makanan itu, tidak lupa Yogi juga memberikan tips untuk orang yang sudah mengantar makanan pesanannya.
Sayang, makan dulu ya, biar aku yang suapin, ujar Yogi dengan menaruh makanan itu di atas meja sementara Dira hanya mengangguk. Sebenarnya Dira ingin keluar untuk jalan-jalan, malah sekarang buat jalan aja susah, ujar Dira yang sedikit kesal. Tenanglah sayang, masih ada hari esok, lagian kita di sini itu sampai 1 minggu ke depan, balas Yogi dengan menyuapi makanan untuk istrinya, sedangkan Dira langsung menerimanya secara cacing-cacing di dalam perutnya sudah pada protes. Dira serasa sangat dimanjain oleh suaminya karena dari memakai baju dipakaiin, menyisir rambut disisirin hingga makan aja disuapi oleh suaminya. Jujur Dira merasa sangat senang diperhatikan dan dimanjakan oleh suaminya, hanya saja Dira sedikit kesal karena rencana jalan-jalannya harus ditunda. 23. Jarang-jarang kan Dira pergi liburan, jadi Dira tak ingin membuang kesempatan. Gimana, enak gak makannya? Tanya Yogi. Iya enak mas, jawabnya dengan mengunyah makanan di dalam mulutnya. Udah dong, jangan cemberut gitu, namanya juga honeymoon, jadi ya wajar kalau kita menghabiskan waktu di dalam kamar, ujar Yogi. Dasar itu sih maunya mas Yogi, balas Dira dengan meninju dada bidang suaminya dengan pelan. Kamu juga kok sayang, buktinya tadi malam minta lagi. Lebih cepat mas, ujar Yogi dengan menirukan gayanya Dira yang sedang terbakar gairah sehingga membuat Dira malu sampai pipinya memerah. Ish, apaan sih mas Yogi, gak jelas, balasnya dengan malu-malu sehingga membauta Yogi gemes. Ingin sekali Yogi menerkam istrinya lagi, maklumlah ya sebagai seorang laki-laki yang baru merasakan nikmatnya bercinta jadi menginginkannya lagi dan lagi. 24. Malam harinya rencananya Yogi akan mengajak Dira candlelight dinner di tepi pantai. Dira udah gak merasa sakit lagi, bahkan cara jalannya udah normal. Sayang, kamu bersiaplah, aku ingin ngajakin kamu makan di luar, ujar Yogi yang membuat Dira seneng. Jujur saja Dira merasa bosan seharian berada di dalam kamar yang hanya bisa ngelihatin terumbu karang dan ikan-ikan yang berenang. Hah, seriusan mas? Tanya Dira memastikan. Dira kira untuk makan malam suaminya itu akan memesannya lagi, ternyata enggak. Iya, mau gak? Jawab Yogi dengan balik bertanya. Ya mau. Maulah, jawabnya yang langsung segera bersiap-siap sementara Yogi hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah istrinya. Dira memilih memakai dress tanpa lengan dan panjangnya di atas lutut, tak lupa Dira menambah sedikit make up di wajahnya yang ayu sehingga Dira terlihat semakin menawan. Lehernya yang terdapat totol-totol merah karena ulah Yogi Dira tutupi dengan foundation sehingga tidak kelihatan, dan untuk alas kakinya Dira lebih memilih memakai sendal berhak rendah. Ayo mas, Dira udah siap, ujar Dira sementara Yogi yang sedang fokus melihat HP-nya lantas menolehkan kepalanya ke arah istrinya, lalu sedetik kemudian Yogi terpana akan penampilan istrinya yang menurutnya sangat cantik dan seksi. Memakai gaun yang panjangnya di atas lutut membuat kaki jenjang istrinya terekspos, belum lagi pundaknya yang mulus serta belahan dadanya sedikit terlihat saat Dira memakai dress tanpa lengan itu. Kamu cantik banget sayang, kok aku jadi gak ingin bawa kamu keluar ya, rasanya aku jadi ingin membawamu ke atas ranjang aja, ujar Yogi dengan frontal sehingga membuat wajah Dira merona karena malu. Ih mas Yogi, apa sih gak jelas banget? Aku udah lapar tahu mas. Dira sengaja memakai senjata andalannya yang bilang lapar supaya suaminya itu langsung mengajaknya pergi makan karena Dira tahu kalau suaminya itu takut jika penyakit maknya akan kambuh jika telat makan. Kasihan banget sih istriku. Ya sudah deh ayo. Yogi berjalan dengan memeluk pinggang Dira dari samping dengan posesif. Yogi membawa Dira ke tepi pantai. Sebelumnya Yogi sudah menyuruh seseorang untuk menghias pantai itu sehingga suasana di pantai itu terlihat sangat romantis. Dira yang melihat itu malah menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Dira merasa terharu, ternyata suaminya mengajaknya candlelight dinner berdua. Dira kira suaminya itu akan mengajaknya makan di restoran mewah, ternyata tebakannya salah. Ini semua Mas Yogi yang siapin? Tanya Dira dengan perasaan yang senang. Ternyata suaminya itu sangat romantis. Jadi bagaimana, apa kamu suka sayang? Jawab Yogi dengan balik bertanya.
Iga aku suka mas, terima kasih ya mas, ujar Dira. Ini semua gak gratis ya sayang, sebagai imbalannya persiapkan saja dirimu untuk nanti malam, bisik Yogi yang membuat wajah Dira bersemu merah. Dira tahu betul apa yang dimaksud oleh suaminya. Yogi segera menarik kursi untuk istrinya duduk. Silahkan Tuan Putri, ujar Yogi yang memperlakukan. 25. Dira layaknya Tuan Putri beneran. Terima kasih mas, jawabnya yang langsung mendudukkan bokongnya di atas kursi yang sudah ditarik oleh suaminya. Setelah itu Yogi menarik kursi lagi untuk dirinya duduk. Kini mereka berdua duduk dengan berhadapan. Yogi menepuk tangannya sekali. Setelah itu ada beberapa orang yang datang dengan membawa banyak makanan yang lezat. Sengaja Yogi memesan banyak makanan karena istrinya itu makannya banyak. Dira langsung tersenyum lebar kala melihat banyak makanan enak di hadapannya. Dimakan dong sayang, menapa hanya dilihatin saja, ujar Yogi saat orang yang menaruh makanan di atas meja sudah pada pergi. Tapi Dira malah terlihat bengong memandangi makanannya. Ah iya, Dira memang sudah lapar, balas Dira yang langsung mengambil makanan lalu segera memakannya dengan lahap. Pelan-pelan saja sayang, gak ada yang mau minta, nanti kalau kurang bisa pesan lagi, ujar Yogi ketika melihat Dira yang lahap makannya. Entah kenapa Yogi suka aja melihat istrinya makan dengan lahapnya itu, malah menjadikan nafsu makan Yogi bertambah. Abis ini enak, balasnya dengan mengunyah makanan di dalam mulutnya. Gak lama Dira udah selesai dengan makannya. Mau nambah lagi sayang, tawar Yogi. Gak ah mas, Dira udah kenyang, jawabnya. Ya gak apa-apa, biar kuat nanti. Ish, apaan sih mas Yogi? Entah kenapa Dira merasa malu aja ketika suaminya membahas hal yang menjerumus ke arah ranjang. Oh iya sayang, aku ada sesuatu untuk kamu, ujar Yogi dengan merogoh saku celananya. Sesuatu? Apa? Tanya Dira dengan penasaran. Yogi menyodorkan sebuah kotak kecil ke arah Dira. Setelah Yogi membukanya ternyata isinya adalah sebuah cincin berlian yang sangat indah dan berkilauan. Cincin? Wah bagus banget mas, ujar Dira yang mengagumi cincin itu. Ya sudah, sini aku pakein. Dira segera menyodorkan tangannya ke arah suaminya sementara Yogi langsung memasangkan cincin berlian itu di jari manis istrinya. Cincin berlian itu tambah terlihat cantik ketika melingkar di jari manis milik Dira. Cincin ini jadi terlihat semakin cantik ketika kamu pakai sayang, puji Yogi. Mas Yogi bisa aja, tapi ini beneran buat Dira kan? Tanya Dira yang tidak percaya. Iyalah sayang, masak buat istri tetangga, jawab Yogi dengan bercanda. Ish, apa sih, awas aja kalau berani ngasih cincin ke istri tetangga, balas Dira dengan gak suka. Bercanda kali sayang. Oh ya, aku minta kamu jangan pernah melepas cincin ini dari jari kamu. Memangnya kenapa mas? Tanya Dira. Pokoknya nurut aja, kalau aku bilang gak boleh ya gak boleh. Iya, Dira akan selalu memakainya, jawab Dira. Tadinya Yogi ingin memberikan istrinya sebuah kalung berlian, tapi akhir-akhir ini Yogi lihat istrinya 26. Selalu memakai kalung liontin yang menurut penglihatan Yogi itu bukanlah kalung sembarangan.